Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan jawaban kami terkait ujian akhir semester mata kuliah pemrograman website 2. Pada kesempatan kali ini kami berkelompok yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Bayu Setiawan, dengan NIM 200401010048. Kemudian Muhammad Ismail dengan NIM 200401010053. Kemudian ada Rina Safitri dengan NIM 200401010071. Kemudian ada Bambang Marwoto dengan NIM 200401010060. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan pada bagian data nasabah. Nah, di dalam data nasabah ini kita dapat menginputkan data ya, antara lain email, password, nama belakang, alamat, nomor telepon, dan avatarnya. Nah, kita akan mencoba memasukkan nama, data maksudnya. Ini sebagai contoh, kita memasukkan data, kemudian passwordnya kita masukkan, kemudian nama depan, kemudian nama belakang, kemudian alamat, nomor telepon, kemudian kita memilih avatarnya. Ini sekarang kita coba untuk submit, apakah data berhasil disimpan. Nah, ini data berhasil tersimpan dengan baik ya. Mungkin kita coba lagi, masukkan data lagi, misalkan masukkan passwordnya, kemudian namanya kita masukkan, kemudian alamat, kemudian nomor telepon, kemudian kita pilih avatar, kemudian kita submit. Nah, data sudah tersimpan. Nah, pada form input data nasabah ini terkoneksi dengan database ya. Ini databasenya saya menggunakan PHP MyAdmin ya, MySQL dari XM. Nah, proses input datanya atau codingannya seperti apa, ini bisa kita lihat pada codingan berikut. Nah, yang pertama kita untuk insert datanya. Nah, ini adalah codingan untuk form input data yang telah kita coba tadi. Yang pertama ini adalah untuk form atau input tag-nya ya, input datanya untuk email, ini untuk password, ini untuk nama, nama belakang, alamat, nomor telepon, dan avatar. Nah, codingannya ini untuk form input yang tampilannya pada input data nasabah ini. Nah, kemudian data-data ini tersimpan ke dalam database dengan field-field ini ya. Nah, ini untuk menyambungkan atau mengkoneksikan ke database ini, kita membuat field-fieldnya dari migrasi ya, dari migrasi dengan field database sebagai berikut. Nah, ini ID ini otomatis ya saat data dimasukkan. Kemudian untuk email, dia panjangnya 50 dengan tipe data string. Kemudian password juga 50, tipe datanya string. Nama panjangnya 25, tipe datanya string. Kemudian nama belakang juga string, panjangnya 50. Alamat juga panjangnya 50, tipe datanya string. Kemudian telepon ini juga string ya,
50, kemudian avatar 50 ring juga. Nah, ini sebelumnya sudah dilakukan migrasi ya dengan database yang telah dibuat. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya menu yang ada pada desain website ini akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rina. Silahkan Mbak Rina. Baik, terima kasih. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Bayu sebelumnya, di sini ketika data sudah diinput, dia akan muncul di data karyawan. Datanya seperti ini. Di data karyawan ini hanya dua data, yaitu Bayu, nama depan Bayu, nama belakang Setiawan, dan ini ada dua data Rina Safitri. Kemudian ketika kita ingin menambah lagi, sama seperti yang sudah dijelaskan Mas Bayu, ketika kita ingin menginput lagi, itu kita tinggal pergi ke klik ke data nasabah, kemudian kita masukkan email. Misalnya di sini ada Ismail, kemudian kita buat password, kemudian di sini kita buat Muhammad, nama belakang Ismail, alamat, nomor telepon, kemudian kita ambil fotonya ini, open, kita submit. Nah, dia akan bertambah 3. Kemudian kita tambah satu lagi sesuai dengan kelompok kita. Bambang. Kemudian nama depan Bambang. Kemudian fotonya ini, open, submit. Nah, datanya sudah bertambah menjadi 4 sesuai kelompok UAS pemrograman web. Ada Mas Bayu Setiawan, ada saya sendiri Rina Sapitri, Mas Muhammad Ismail, dan Mas Bambang Marwoto. Kemudian ketika kita ingin mengubah datanya, kita tinggal klik di sini saja, ubah, kemudian oke. Kemudian akan muncul kita rubah yang ingin kita rubah sesuai di sini. Kemudian kita submit kalau sudah. Tapi saya tidak ingin merubah ya, karena datanya sudah sesuai kelompok. Kemudian ketika kita ingin menghapus, misalnya kita ingin menghapus, kita buat satu lagi, misal di sini kita buat satu lagi yang ingin kita hapus, biar kita tidak menghapus nama anggota kelompok. Ini open, submit. Nah, di sini ada 5. Kemudian seperti tadi, hapus, kita edit, kita tinggal pilih ubah. Ketika kita ingin menghapus, kita tinggal klik hapus. Kemudian apakah Anda akan menghapus, kita klik OK. Nah, data sudah terhapus. Sekarang tinggal 4 data lagi. Sedangkan untuk programnya sendiri, untuk itu ada di sini. Ketika kita ingin mengedit tadi ya, di sini ada edit data sesuai yang tadi itu, sesuai yang ada di ubah. Oke, kemudian di sini sesuai sudah ada seperti ini. Kemudian email, password, nama belakang, ini harus sesuai pembuatannya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai
Hasil codingan saya yaitu untuk nomor 3 untuk mengisi bagian navbar utama pada setting main navbar buat kolom dengan contoh desain seperti berikut. Di sini ada setting, ada logout, ini ada gambar profil, kemudian ini informasinya, di bawahnya ada button edit informasi. Berikut codingannya. Pertama-tama saya buka codingan dulu. Pertama saya buka di admin profil. Saya hiddennya saya ganti ke ini Antor Yanto. Kemudian ke bawah ini juga ada informasi profil. Oh iya, sebelumnya saya buka dulu XAMPP. Kemudian saya ketikkan di terminal PHP Artisan Serve. Enter. Kemudian buka alamat link ini. Sudah terbuka. Langsung saja saya buka di setting. Langsung keluar informasi ini profil. Kemudian di bawahnya ada foto profil. Selanjutnya di bawahnya ada informasi profil. Ada button edit informasi. Dan ini ada button logout. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai soal 3. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana program tersebut bekerja secara di belakang layar atau secara pengkodeannya. Yang pertama adalah input data. Dari input data yang tadi ditunjukkan oleh Mas Bayu Setiawan, di situ terdapat beberapa form yang perlu diisi. Dari mulai email, password, nama belakang, kemudian alamat, dan nomor telepon, lalu avatar. Nah, ketika form tersebut diisi, maka form tersebut akan memanggil controller melalui alamat web PHP di sini, melalui routing ya, melalui routing di web PHP ini. Dia akan mengambil data create. Nah, ini admin insert data home controller class create. Kemudian dia akan diarahkan ke dalam home controller dan mengeksekusi class create, yaitu ada di sini public function store. Nah, diarahkan ke sini. File-file tersebut pertama file foto atau avatar yang kita proses lebih dulu, yaitu kita ambil file yang dikirim bernama avatar tadi ke dalam variabel file. Kemudian nama filenya, agar tidak terjadi duplikat, maka kita bisa buat random, atau untuk kali ini kita gunakan timestamp ya. Jadi nama file yang diupload oleh user sebagai avatarnya itu akan dirubah namanya menjadi tanggal waktu file itu diupload ditambah dengan nama filenya itu sendiri. Kemudian ke bawahnya untuk mengambil data email, password, nama belakang, alamat, telepon itu seperti biasa menggunakan pengkodean ini. Kita ambil example emailnya adalah request email, kita ambil. Yang berbeda untuk mengambil nama file, karena kita tadi sudah buat variabel nama file di atas ini, maka untuk avatar itu kita isi dengan nama file yang sudah dimodifikasi, yaitu waktu dan waktu strip nama filenya.
setelah variabel ini semua terambil, lalu kita lakukan upload gambar. Sebelum kita upload, kita tentukan dulu tujuan uploadnya, yaitu folder uploadnya. Nah, dalam hal ini kita menggunakan sebuah folder namanya folder avatar. Jika folder ini sudah tersedia atau sudah ada, maka file tersebut akan langsung dimasukkan ke dalam foldernya. Jika belum, maka Laravel akan membuat folder ini secara otomatis di folder public ya. Setelah itu kita eksekusi dengan perintah $file move, lalu tujuan upload, yaitu variabel tujuan uploadnya, kemudian nama filenya. Jadi kita simpan filenya duluan. Nah, sebelum data di database disimpan, filenya sudah kita simpan dulu. Setelah file berhasil diupload dan tersimpan di dalam folder, baru kita gunakan seperti biasa perintah save yang akan menyimpan data ke dalam database yang kita maksud. Baik, itu untuk insert data. Kemudian untuk ubah data dan juga hapus itu tidak jauh berbeda dengan ubah data dan hapus di tugas sebelumnya. Maka hanya ada sedikit perbedaan, yaitu di formnya ya. Formnya. Saya buka dulu. Formnya adalah di sini. Ada home content, kemudian ada edit data. Nah, di sini. Nah, untuk edit data di sini agak berbeda. Ketika sebelumnya kita hanya menampilkan data-data teks saja. Nah, untuk kali ini kita menggunakan juga menampilkan juga data avatarnya, filenya. Nah, setelah diambil data, maka kita akan masukkan satu baris ini sebelum di input avatar. Kita masukkan kelas email thumbnail untuk pemformatan ya, bootstrap. Nah, di sini kita kasih source-nya URL avatar foldernya, kemudian example avatar, ini nama filenya. Maka akan memunculkan gambar dari avatar yang dimaksud. Selebihnya hanya pengkodaan biasa yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Maka mudah-mudahan presentasi ini cukup untuk menunaikan kewajiban tugas UAS kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.